Perkenalkan, nama saya Nirmayana. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang saya telaah, yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham. Saat ini perusahaan tidak lagi beroperasi untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Namun perusahaan memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Informasi mengenai kinerja perusahaan sangat diperlukan untuk menarik investor menanamkan modalnya, karena dapat menjadi tolak ukur dalam berinvestasi. Para investor termotivasi untuk melakukan investasi pada instrumen yang diinginkan dengan harapan untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Tanpa keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi yang dilakukannya, tentunya investor tidak mau melakukan investasi yang tidak ada hasilnya. Setiap investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan yang disebut return, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memperoleh return, investor harus pandai-pandai memilih perusahaan yang baik. Salah satu cara adalah melihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat kita lihat itu dari Economic Value Added atau EVA, Market Value Added atau MFA, Residual Income atau laba sisa, Earnings laba, dan arus kas operasi. Pendekatan EVA mengukur kinerja perusahaan berbasis nilai yang menggambarkan jumlah absolut dari nilai pemegang saham yang diciptakan atau dirusak pada suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. EVA yang positif menunjukkan penciptaan nilai, sedangkan EVA yang negatif menunjukkan penghancuran nilai. Market Value Added atau MFA secara ekuivalen dipandang sebagai total economic surplus perusahaan. MFA juga merupakan nilai sekarang dari EVA pada masa mendatang yang dihasilkan oleh kinerja manajemen. Oleh karena itu, tugas manajemen yang menciptakan nilai tambah. Residual income atau laba sisa juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasi perusahaan. Yang positif menunjukkan kelebihan laba dari yang dibutuhkan oleh kreditur dan pemilik modal, yang berarti merupakan wealth bagi residual claims, yaitu pemegang saham. Sebaliknya, residual income yang negatif berarti penurunan wealth pemegang saham. Investor juga dapat melihat laba perusahaan. Perkembangan laba pada umumnya digunakan sebagai ukuran oleh lembaga keuangan dan para pemegang saham. Mereka melihat sejauh mana perusahaan mampu mengubah pertumbuhan penjualan dan kegiatan operasinya ke dalam kenaikan penghasilan bagi pemegang saham. Pertumbuhan keuntungan ini dapat dilihat melalui kenaikan laba per lembar saham. Laba per lembar saham atau EPS biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor atau peranan modal, yang merupakan angka dasar yang diperlukan dalam menentukan harga saham. Arus kas juga dapat dijadikan indikator apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman. Pemeliharaan operasional perusahaan membayar dividen dan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham dengan menggunakan kinerja keuangan, Economic Value Added, Market Value Added, Residual Income, Earnings, dan arus kas operasi terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa EVA, MFA, residual income, earnings, dan arus kas operasi berpengaruh secara simultan terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa
EVA mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa MFA mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa residual income mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa earnings mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa arus kas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Data yang dipilih menggunakan purposive sampling method dan terdapat 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2011 yang menjadi sampel penelitian. Metode purposive sampling adalah menurut Sugiono bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menganalisa data. Kita di sini bisa lihat apakah economic value added itu apakah mempunyai hubungan atau berpengaruh kepada return saham. Jadi, EVA secara parsial mempunyai pengaruh terhadap return saham yang diterima oleh pemegang saham. Arah koefisien bertanda negatif tidak sesuai dengan teori di mana ketika EVA meningkatkan maka dapat meningkatkan laba perusahaan yang dapat meningkatkan laba return. Lanjut kita di aliran kas operasi. Apakah berpengaruh dengan return saham? Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 Tahun 2009, arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu, sehingga dengan demikian para investor menggunakan informasi aliran kas sebagai pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta mampu menyediakan dasar proyeksi arus kas di masa yang akan datang yang diukur oleh melalui harga atau return saham. Menyimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan memiliki pengaruh terhadap return saham. Kita lanjut lagi ke laba sisa. Apakah berpengaruh dengan return saham? Laba sisa merupakan perolehan laba yang melebihi jumlah dana yang dikenakan atas pusat investasi perusahaan. Nilai laba sisa yang positif menunjukkan terdapat selisih antara laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan biaya modal dalam aset operasi perusahaan. Hal ini berarti dapat menciptakan kemakmuran bagi para pemegang saham. Jadi, laba sisa itu berpengaruh terhadap return saham. Laba apakah berpengaruh dengan return saham? Laba diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan beban yang berasal dari kegiatan bisnis perusahaan. Dalam suatu periode berdasarkan perhitungan secara aktual, ekonomi selama periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, menyimpulkan bahwa laba berpengaruh terhadap return saham. Operating leverage merupakan penggunaan biaya operasi tetap untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perusahaan penjualan terhadap laba perusahaan sebelum bunga dan pajak. Mengenai pengaruh operating leverage terhadap return saham, menyatakan bahwa operating leverage berpengaruh terhadap return saham. Market value added atau MFA apakah berpengaruh dengan return saham? MFA merupakan selisih antara harga saham perusahaan di pasar dengan total modal yang diinvestasikan atau nilai ekuitas perusahaan, menunjukkan bahwa market value added tidak berpengaruh terhadap return saham.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati Susanti beserta dengan penelitian Daryanti dan Elias. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian asing yang dilakukan oleh Joshi dan Guel yang menyatakan bahwa MFA berpengaruh terhadap return saham. Dividend yield dan return saham. Dividend yield merupakan salah satu alat ukur yang dapat mempengaruhi return, yaitu dihitung berdasarkan laba per lembar saham, dibagi dengan harga pasar per lembar saham yang diterima perusahaan. Menyimpulkan bahwa dividend yield memiliki pengaruh terhadap return saham. Menunjukkan hasil yang berbeda dari Margareta dan Damayanti, yaitu bahwa dividen yield tidak berpengaruh terhadap return saham dengan instrumen opportunity set sebagai variabel moderating. Jadi dividen yield itu berpengaruh terhadap return saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ekonomi value added, market value added, aliran kas, operasi laba sisa, laba, operating leverage, dan dividen yield terhadap return saham. Data dipilih menggunakan proportive sampling method dan terdapat 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2011 yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menghasilkan datanya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa economic value added aliran kas, operasi laba sisa, laba, market value added mempunyai pengaruh terhadap return saham, sedangkan operating leverage dan dividend yield tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Jadi di sini ada economic value added, market value added, residual income, earnings, arus kas, operasi berpengaruh dengan return saham. Dengan hipotesis yang pertama, EVA, MFA, residual income, earnings, dan arus kas operasi secara simultan berpengaruh terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. FA secara parsial mempunyai pengaruh terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. MFA secara parsial mempunyai pengaruh terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Residual income secara parsial mempunyai pengaruh terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Oleh earnings secara parsial mempunyai pengaruh return diterima oleh pemegang saham. Arus kas operasi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.